Kisah Goldilocks dan Tiga Beruang. Dahulu kala, tinggal tiga beruang yang tinggal bersama di sebuah rumah di dalam hutan. Salah satunya si beruang kecil, dan dua lainnya adalah beruang sedang dan beruang besar. Mereka masing-masing punya tiga mangkuk untuk bubur mereka. Mangkuk kecil untuk beruang kecil, mangkuk sedang untuk beruang sedang, dan mangkuk besar untuk beruang besar. Dan mereka masing-masing memiliki kursi untuk duduk. Kursi kecil untuk beruang kecil, kursi sedang untuk beruang sedang, kursi besar tentu saja untuk beruang besar. Dan mereka masing-masing memiliki tempat tidur untuk tidur. Tempat tidur kecil untuk beruang kecil, tempat tidur sedang untuk beruang sedang, dan tempat tidur besar untuk beruang besar. Suatu hari, setelah mereka membuat bubur untuk sarapan dan menuangkannya ke dalam mangkuk bubur mereka masing-masing, mereka berjalan ke hutan sementara bubur itu mendingin, agar mereka tidak membakar mulut mereka karena mulai makan terlalu cepat. Karena mereka adalah beruang yang sopan dan berperilaku baik. Dan sementara mereka pergi, seorang gadis kecil bernama Goldilocks yang tinggal di sisi lain hutan dan telah disuruh ibunya untuk menjalankan tugas. Goldilocks pun melewati rumah tiga beruang dan mengintip ke dalam melalui jendela. Kemudian, ia mengintip melalui lubang kunci karena ia bukanlah gadis kecil yang berperilaku baik. Setelah melihat tidak ada orang di dalam rumah, ia membuka pintu. Pintu itu tidak terkunci karena para beruang adalah beruang yang baik, yang tidak pernah menyakiti siapapun dan tidak pernah curiga siapapun menyakiti mereka. Jadi Goldilocks membuka pintu dan masuk. Dan ia sangat senang ketika melihat bubur di atas meja. Jika ia adalah gadis kecil yang berperilaku baik, ia akan menunggu sampai para beruang pulang. Dan kemudian mungkin mereka akan mengundangnya sarapan. Karena mereka adalah beruang yang baik, sedikit kasar, tetapi tetap ramah dan murah hati. Tapi ia adalah gadis kecil yang kurang ajar dan tidak sopan, jadi ia mulai mengambil makanan sendiri. Pertama, ia mencicipi bubur beruang besar dan itu terlalu panas untuknya. Selanjutnya, ia mencicipi bubur beruang sedang, tetapi itu terlalu dingin untuknya. Dan kemudian ia pergi ke bubur beruang kecil dan mencicipinya. Dan itu tidak terlalu panas atau terlalu dingin, tetapi pas. Dan ia sangat menyukainya sehingga ia memakannya sampai habis semuanya. Kemudian Goldilocks yang lelah karena telah menangkap kupu-kupu daripada menjalankan tugas dari ibunya, lalu duduk di kursi beruang besar. Tetapi itu terlalu keras. Ia mencoba di kursi beruang sedang, ternyata terlalu lembut. Akhirnya, ia mencoba kursi beruang kecil. Ah, ini pas nyamannya, kata Goldilocks. Sayangnya, kursi beruang kecil patah saat Goldilocks duduk di atasnya. Goldilocks merasa lelah dan ingin tidur. Dia pun menemukan tiga tempat tidur. Kembali ia coba satu-satu ketiga tempat tidur itu. Tempat tidur beruang besar terlalu keras. Tempat tidur beruang sedang terlalu lembut. Akhirnya dia coba tidur di tempat tidur paling kecil. Ya, tentu saja milik beruang kecil. Ah, ini pas nyamannya, kata si gadis kecil. Maka ia pun tidur dengan nyenyak. Beberapa saat kemudian ketiga beruang pulang. Mereka sangat kaget. Beruang besar melihat mangkoknya, bertanya, "Siapa yang makan buburku?" Beruang sedang melihat kursinya. "Siapa yang duduk di kursiku?" Beruang kecil melihat tempat tidurnya. "Siapa yang tidur di tempat tidurku?" Ketiga beruang itu kemudian mendekati tempat tidur beruang kecil dan melihat Goldilocks tertidur di sana. Kata beruang besar, "Siapa gadis kecil ini?" Lalu beruang sedang pun berkata, "Aku rasa dia harus terjaga sekarang." Dan beruang kecil pun menimpali, "Tapi dia sangat terlihat lelah." Goldilocks terbangun karena kaget. "Oh tidak!" Beruang besar pun menatapnya sambil tersenyum. "Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu." Dan beruang sedang berkata, "Kami hanya penasaran siapa yang memasuki rumah kami." Lalu beruang kecil pun berkata, "Kami tidak marah, hanya terkejut." Dan Goldilocks merasa malu dan cemas. Dia pun meminta maaf kepada ketiga beruang karena telah masuk tanpa izin. Ketiga beruang pun memaafkannya. Goldilocks pun mengucapkan terima kasih dan minta maaf sekali lagi sebelum dia pergi meninggalkan rumah beruang.
Dia melanjutkan tugas dari ibunya sebelumnya dengan rasa hormat yang lebih besar terhadap orang lain. Dan sejak saat itu, Goldilocks tidak pernah melupakan pelajaran yang dia pelajari dari pengalaman di rumah beruang. Beruang-beruang itu pun terus hidup bahagia dan damai di rumah mereka di tengah hutan yang indah. Cerita pun selesai. Nah, adik-adik, betapa pentingnya kita menjaga privasi orang lain. Kita tidak boleh sembarangan ketika memasuki rumah orang lain tanpa izin atau memakai barang-barang orang lain tanpa izin. Sampai berjumpa di dongeng-dongeng lainnya.